Udah, Nah, Nabila. nah tuh Nabila. Kunci. Udah mulai kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas APSI A akan mempresentasikan dokumentasi proyek kami pada dokumen A3. Untuk penjelasan yang pertama yaitu sedikit pengantar. Kami itu membangun analisis sebuah eh, sistem pelayanan kerja praktik berbasiswa pada Departemen Teknik Elektrosistem Universitas Andalas. Nah, nantinya isi pada dokumen ini akan dibagi menjadi 3 tahap, itu nanti ada pengantarnya, ada penjelasan mengenai konsep sistemnya yang akan menguraikan gambaran umum sistem dari SPKP ini. Kemudian ada ruang lingkup sistem, aktor-aktor yang terlibat, ada alur konseptualnya, pemanfaatan teknologi BI-nya, sistem pendukung SPK yang kami gunakan. Terus nanti ada rancangan sistemnya, ada jadwal implementasi berdasarkan use case point, kemudian ada lampiran yang akan kami sematkan di bagian akhir. Adapun tujuan penulisan dari dokumen ini nantinya adalah sebagai acuan resmi untuk melakukan perancangan dan pengembangan sistem informasi pelayanan kerja praktek atau disingkat SPKP berbasis web di Departemen Teknik Elektro Universitas Andalas. Nantinya dokumen ini akan menjadi pedoman bagi tim pengembang, menjadi dokumentasi kebutuhan fungsional ataupun non-fungsional, menjadi referensi dan penyusunan rancangan teknis, kemudian menjadi dasar verifikasi, validasi dan ujian sistem agar nantinya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian terakhir juga menjadi landasan dalam pelaksanaan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang itu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Baik, lanjut konsep sistem. Sistem yang kami kembangkan adalah sistem pelayanan kerja praktek di Departemen Teknik Elektro Universitas Andalas berbasis web. Yang awalnya saat ini sistem yang ada untuk pelayanan kerja praktek itu masih dilakukan secara manual. Banyak mahasiswa untuk mengajukan permohonan kerja prakteknya itu masih menggunakan link-link Gform yang berbeda sehingga itu menyulitkan TU dalam melakukan verifikasi dokumennya, menentukan mahasiswa mana yang mengajukan dokumen ini. TU harus melihat satu persatu berdasarkan link yang menumpuk di satu G Drive dalam hasil respon dari link Gform tersebut. Sistem SPKP ini nantinya akan mengandalkan gabungan teknologi dari BI dan juga sistem SPK untuk meningkatkan efisiensi administrasi teknologinya. Nanti BI akan berperan dalam pengolahan dan penyajian informasi, di mana data progres mahasiswa dikumpulkan secara terpusat untuk menghasilkan rekapitulasi otomatisnya. Kalau SPK-nya itu diterapkan nanti melalui adanya penyediaan fitur keputusan yang memungkinkan dosen pembimbing, dosen penguji, tata usaha, dan prodi untuk menetapkan status kemajuan mahasiswa dalam membantu pemilihan jadwal seminar acara yang tepat. Alur konseptual sistem, tahap yang pertama adalah input data. Tahap yang kedua nantinya setelah input data akan dilakukan pengolahan data, kemudian dihasilkan outputnya itu adalah informasi, di mana sistem menghasilkan laporan rekapitulasi otomatis dan visualisasi status progres mahasiswa secara real time melalui fitur BI tadi. Output ini nantinya dapat memantau status pengajuan sekaligus memudahkan departemen dalam melakukan pengasapan digital dan evaluasi kegiatannya secara akurat. Kemudian bagaimana keterkaitannya dengan rancangan teknis A3? Konsep yang telah dipaparkan sebelumnya itu akan diwujudkan secara teknis melalui diagram UML untuk logika alur proses serta rancangan basis datanya. Kemudian sebagai struktur penyimpanan data, seluruh arsitektur ini didefinisikan menggunakan SQL DDL untuk menjamin integritas data. Kemudian untuk antarmuka fitur BI dan SPK itu direpresentasikan dalam desain UI-nya. Kemudian rancangan sistemnya. Pada rancangan sistem ini adalah sebuah platform terpadu di mana seluruh rangkaian proses kerja praktek di depan Departemen Teknik Elektro ini nantinya pengembangannya itu bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sekarang itu masih manual, mengurangi risiko kesalahan dalam prosedur administrasi yang masih dilakukan menggunakan JForm yang terpisah.
Dengan ada sistem ini, pelayanan menjadi nantinya akan menghemat waktu, menghemat biaya, dan mudah diakses dan dapat mengurangi biaya transportasi bagi mahasiswa maupun staf tata usahanya. Pembimbing pun nantinya pemantauan perkembangan bagaimana progres dari mahasiswa KP-nya itu dapat terpantau secara real time. Dengan hal tersebut nantinya bisa meminimalkan kesalahan atau kebingungan administrasi dan meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan. Nah, berikut adalah tampilan use case diagram hasil dari analisis kebutuhan bagaimana sistem pelayanan kerja praktek yang ada sekarang. Kami mengusulkan kurang lebih ada 22 use case, di antaranya itu ada mahasiswa itu nantinya bisa mengajukan permohonan KP, mengunggah logbook, mengunggah laporan, mengunduh berbagai surat, kemudian dapat menerima notifikasi. Tentunya setiap user akan login, kemudian beberapa user lain akan melihat jadwal seminar yang telah diajukan oleh si dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini nantinya bisa memeriksa logbook, memeriksa file-file KP yang telah diunggah oleh mahasiswa bimbingannya, kemudian nanti bisa mengunggah nilai akhir KP, dan dosen pembimbing ini yang akan mengajukan seminar KP-nya nanti. Nah, si Kaprodi yang menetapkan jadwal dosen penguji dan seminarnya. Dosen penguji ini juga melakukan penginputan nilai seminar itu tidak lagi menggunakan menggunakan kertas secara manual, tetapi bisa melakukannya secara sistem nantinya, sehingga sistem dapat menghitung total akhir dari nilai tersebut. Nah, tata usaha dalam pembuatan administrasinya itu bisa dilakukan secara sistem. Nanti sistem yang akan mengenerate surat yang telah diinputkan data-datanya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya kepada Anissa. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case description yang pertama, yaitu adalah halaman login. Untuk halaman login ini aktor utamanya adalah user. Untuk aktor utama user itu sebenarnya merupakan dosen penguji, tata usaha, dosen pembimbing, mahasiswa, dan juga Kaprodi. Lalu selanjutnya aktor pendukungnya merupakan sistem dengan triggernya mengakses website dengan mengklik tombol login terlebih dahulu. Lalu untuk preconditionnya udah masuk ke halaman login, dan untuk post conditionnya berhasil masuk ke halaman dashboard. Untuk flow utama ini, yang pertama membuka login, lalu menampilkan form login, lalu user memasukkan email dan password, kemudian sistem memvalidasi data tersebut, lalu dikonfirmasi, dan setelah selesai diarahkan ke halaman dashboardnya. Dan untuk alternatif flow-nya, user memasukkan email atau password yang tidak sesuai sehingga terdapat pop-up error bahwasannya password atau username dari username user tersebut salah. Dan untuk exception flow-nya, jika koneksi hilang internet, maka akan ditampilkan bahwasannya koneksi sedang bermasalah. Dan untuk activity diagramnya ini terdiri dari user dan sistem. Dapat dilihat usernya membuka login, kemudian diproses, dan apabila salah diulangi kembali, dan apabila berhasil langsung ke halaman beranda. Dan untuk sequence terdapat aktor bernama user, dan juga halaman yang digunakan adalah halaman login dan juga halaman beranda. Dan ada proses autentikasi juga, serta TB yang digunakan adalah database user, tabel user. Selanjutnya untuk use case yang kedua, yaitu melihat jadwal seminar KP dengan user juga dikarenakan bisa dilihat oleh semua user. Lalu untuk aktor pendukungnya sistem dengan triggernya, apabila user ingin mengetahui informasi tentang waktu atau detail pelaksanaan seminar KP, dengan preconditionnya sudah berada di dashboard, dan untuk post conditionnya itu mendapatkan informasi jadwal seminar. Dan untuk alurnya itu memilih menu jadwal, lalu menampilkan indikator loading, dan memproses permintaan, sehingga jika data ditemukan maka akan menampilkan daftar jadwal seminar KP. Dan untuk alternatif flow-nya, apabila sistem memproses permintaan data namun jadwal belum diinputkan, maka pengecekan akan menunjukkan data tidak ditemukan. Dan untuk exception flow-nya, jika gagal memproses permintaan karena masalah jaringan, akan menampilkan loading permintaan data. Dan untuk activity diagramnya juga dilakukan oleh user dan sistem dengan memilih menu jadwal, lalu menampilkan permintaan data dan memproses permintaan data jadwal seminar KP.
Sehingga apabila data jadwal ditemukan akan menampilkan jadwal seminar apabila belum ditemukan akan menampilkan jadwal seminar belum tersedia, dan apabila sudah menampilkan daftar jadwal seminar. Dan untuk sequence diagramnya menggunakan halaman beranda, lalu halaman jadwal seminar, dan menggunakan database tabel jadwal seminar. Selanjutnya use case menerima notifikasi. Yang pertama, yang aktor utamanya adalah user, yaitu semua aktor. Lalu aktor pendukungnya sistem dengan triggernya menekan icon notifikasi. Lalu preconditionnya sudah login, dan postconditionnya dapat membaca notifikasi. Dan untuk alurnya itu menekan notifikasi, lalu sistem menerima permintaan, mengambil daftar notifikasi, lalu menampilkan daftar notifikasi kepada user. Dan apabila user ingin menampilkan detail juga bisa diklik apabila menekan notifikasi tersebut. Dan untuk alternatif flow-nya, jika tidak ada notifikasi masuk, maka akan ditampilkan tidak ada notifikasi, dan exception flow-nya jika database tidak dapat diakses, maka akan muncul mengambil daftar notifikasi. Dan untuk activity diagramnya, dengan cara menekan icon, lalu apabila ditampilkan apabila mengklik notifikasi akan muncul menampilkan detail notifikasi, dan apabila tidak ada notifikasinya, maka akan menampilkan pesan tidak ada notifikasi. Dan untuk sequence-nya yaitu halaman notifikasi, lalu untuk database-nya menggunakan TB notifikasi. Next, use case memeriksa laporan KP dengan aktor utamanya dosen pembimbing dan aktor pendukungnya sistem, dengan triggernya melakukan validasi atau pemeriksaan terhadap laporan kerja praktek yang mahasiswa yang telah masuk. Lalu untuk preconditionnya dosen sudah login, dan postconditionnya statusnya berubah menjadi disetujui atau direvisi, dan main flow-nya berupa dosen memilih menu daftar bimbingan, lalu menampilkan daftar mahasiswa, dan dosen melihat detail bimbingan, lalu mengklik tombol validasi, sehingga dosen memutuskan bahwa tidak ada revisi atau disetujui. Dan alternatif flow-nya, dosen memutuskan ada revisi dan mengklik menu revisi, lalu menampilkan form revisi dan mengisi catatan revisi. Dan exception flow-nya apabila internet terputus dan menekan klik kirim, maka akan menampilkan pesan error dan data tidak disimpan. Ini satu activity diagramnya terdapat dospem dan sistem juga yang dijelaskan seperti yang alur flow yang saya jelaskan tadi. Untuk halaman yang digunakannya pada sequence diagram, yang pertama ada halaman randa, lalu ada halaman daftar mahasiswa bimbingan, lalu halaman detail mahasiswa, dan juga halaman detail mahasiswa dengan form revisi. Dengan tabel database yang digunakan adalah laporan KP dan juga tabel revisi laporan. Selanjutnya, use case mengentrikan nilai akhir KP. Yang pertama dengan aktor utamanya dosen pembimbing dan aktor pendukungnya sistem. Yang memiliki trigger dosen pembimbing memasukkan atau mengubah atau menghapus nilai akhir mahasiswa. Dan preconditionnya dosen pembimbing telah login, lalu postconditionnya data mahasiswa yang berhasil disimpan. Dan untuk flow-nya, dosen pembimbing memilih menu nilai akhir, lalu menampilkan data mahasiswa, lalu memilih mahasiswa yang ingin diberi nilai dan input nilai. Dan sistem akan memproses menginputkan nilai tersebut. Dan juga alternatif flow-nya bisa mengedit nilai, lalu juga menghapus nilai. Dan untuk exception flow-nya, jika validasi ditemukan format yang salah, maka akan di pop-up konfirmasi bahwasannya format tersebut salah dan bisa dibatalkan.
Dan untuk activity diagramnya seperti yang saya jelaskan tadi, dan untuk sequence diagramnya ini menggunakan halaman nilai akhir, lalu halaman form input nilai, dan halaman form edit nilai, serta menggunakan database TB nilai KP. Lalu, use case selanjutnya yaitu memeriksa logbook KP dengan aktornya dosen pembimbing juga dan aktor pendukungnya sistem. Dengan triggernya dosen ingin melakukan validasi terhadap catatan harian atau logbook dengan preconditionnya sudah masuk ke sistem, dan post conditionnya apabila logbooknya telah diperbarui menjadi disetujui atau direvisi, dan flow-nya itu dosen memilih daftar menu daftar bimbingan di halaman beranda, lalu menampilkan eh, dapat melihat detail bimbingan mahasiswa juga, lalu dosen mengklik validasi logbooknya. Dan apabila eh, ada keputusan apakah ada revisinya dan bisa dijawab tidak atau disetujui. Dan untuk alternatif flow-nya bisa berupa revisi yang disetujui tadi atau tidak disetujui, atau langsung mengklik menu kirim saja. Dan untuk exception-nya, apabila mahasiswa belum mengisi logbook, maka ditampilkan bimbingan tidak menampilkan data untuk validasi. Dan logbook untuk activity diagramnya seperti yang saya jelaskan tadi, dan untuk sequence-nya halaman yang digunakan adalah halaman beranda, halaman daftar mahasiswa bimbingan, halaman detail mahasiswa dengan form revisi, dan TB database-nya TB logbook dan TB revisi logbook. Dan yang terakhir adalah use case mahasiswa mengajukan KP dengan aktornya dosen pembimbing juga, dengan triggernya Dospen ingin meninjau atau memvalidasi berkas pengajuan kerja praktik mahasiswa, dan preconditionnya login, dan post conditionnya statusnya telah berubah menjadi disetujui atau direvisi dalam sistem. Dan untuk flow-nya itu, dosen memilih daftar bimbingan di dalam beranda, lalu menampilkan daftar mahasiswa bimbingan KP, lalu melihat detail mahasiswa yang ingin dipilih, lalu validasi pengajuan KP, dan memeriksa pengajuan KP sistemnya. Dan ada keputusan apakah ingin direvisi atau tidak. Dan untuk exception flow-nya yaitu jika sistemnya gagal mengubah status, jika sistem gagal mengubah status setelah dosen mengklik setuju atau kirim, maka dosen harus mengulangi proses pemilihan menu. Dan untuk activity diagramnya seperti yang saya jelaskan tadi, dan untuk halaman yang digunakan beranda, daftar mahasiswa bimbingan, detail mahasiswa, lalu detail mahasiswa dengan form revisi, dan database-nya pengajuan KP, revisi pengajuan KP, dan juga notifikasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya untuk penjelasan use case selanjutnya kepada rekan saya Alia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya itu mengenai use case mengajukan seminar KP. Untuk aktornya yaitu dosen pembimbing, aktor pendukungnya itu sistem. Jadi untuk triggernya itu nanti Dospem ingin mendaftarkan atau mengajukan jadwal seminar. Untuk preconditionnya yaitu Dospem sudah login pada sistem. Post conditionnya data pengajuan sistem tersimpan dan sistem ada dalam sistem dan notifikasi terkirim ke Kaprodi. Nah, untuk alurnya itu Dospem akan mengklik menu ajukan seminar dan sistem menampilkan halaman pengajuan seminar. Dospem mengklik menu, sistem menampilkan, dan Dospem akan menginputkan serta mengajukan seminar. Nah, nanti akan ada sistem pengecekan, jadi apakah data lengkap. Kalau lengkap, maka akan lanjut, data akan menyimpannya. Selanjutnya itu ada exception flow, yaitu pada tahap pengecekan data, sistem mendeteksi bahwa data tidak lengkap dan sistem menampilkan pesan error data tidak lengkap, dan Dospem dialihkan untuk menginputkan kembali data pengajuan jadwal seminar yang benar. Nah, yang berikut adalah activity diagramnya sesuai dengan main flow tadi. Dan pada sequence diagramnya yaitu terdapat aktor Dospem dan juga halaman beranda, halaman pengajuan seminar KP, halaman form pengajuan, ada controller ajukan jadwal seminar dan menggunakan database pengajuan KP dan notification service sebagai controller.
Selanjutnya yaitu pada menginputkan nilai seminar KP oleh dosen penguji dengan aktor sistem, triggernya dosen penguji memasukkan nilai setelah seminar KP dan preconditionnya dosen penguji sudah melakukan login. Postconditionnya nilai mahasiswa berhasil tersimpan di database dan muncul konfirmasi berhasil. Main flow-nya dosen penguji memulai proses dari halaman utama, terus memasukkan nilai, sistem menampilkan daftar mahasiswa, dan dosen menyebutkan nilai tersebut. Nah, nanti dosen akan menekan tombol kirim dan sistem akan melakukan verifikasi kelengkapan data. Kemudian sistem akan menyimpan data tersebut. Nah, alternatifnya yaitu nanti sistem akan menampilkan bahwa data tidak lengkap dan sistem menampilkan pesan lengkapi data dan sistem mengarahkan kembali pada dospeng untuk form input nilai. Nah, berikut adalah activity diagramnya dan berikut adalah sequence diagramnya. Lanjut yaitu pada Kaprodi menetapkan jadwal dan dosen penguji. Nah, di sini nih ada aktor utama Kaprodi, aktor pendukung sistem, triggernya itu Kaprodi perlu mengatur jadwal pelaksanaan KP. Preconditionnya Kaprodi sudah masuk ke sistem dan berada di dashboard. Postconditionnya jadwal dosen sudah berhasil disimpan. Main flow-nya Kaprodi memulai proses dan menetapkan jadwal seminar, menampilkan daftar mahasiswa, dan tombol lihat detail mahasiswa dan sistem menampilkan informasi mahasiswa. Kaprodi mengisi jadwal seminar dan menekan simpan dan kemudian memverifikasi mengecek apakah data ada duplikat atau bentrok dan sistem menyimpan ke database. Nah, alternatifnya itu tidak ada tahapan verifikasi data ditemukan ada bagian yang kosong, sistem akan menampilkan lengkapi data dan jika ada jadwal yang bentrok maka harus melakukan pengeditan data terlebih dahulu. Ini adalah activity diagramnya dan ini adalah sekuen diagramnya. Saya itu mengajukan permohonan KP, di sini aktornya mahasiswa dan aktor pendukung sistem. Selanjutnya yaitu triggernya mahasiswa ingin melakukan proses kerja praktik dan mahasiswa telah login ke dalam sistem dari dashboard. Permohonan berhasil proses notifikasi terkirim ke dosen pembimbing. Dan flow-nya itu ada mahasiswa memulai proses pengajuan, mahasiswa mengklik menu pengajuan, sistem menampilkan halaman, sehingga nanti dapat menekan tombol ajukan dan sistem melakukan verifikasi form pengajuan. Kemudian alternatif flow-nya itu pada tahap verifikasi jika tidak mendeteksi form tidak lengkap, maka sistem akan menampilkan pesan lengkap form. Berikutlah activity diagramnya dan juga sequence diagramnya. Nah, hanya itu ada mengunduh surat pembatalan KP. Di sini mahasiswa mengklik menu pengajuan KP. Kemudian mahasiswa telah login kepada sistem untuk preconditionnya dan postconditionnya. File surat pembatalan berhasil terunduh ke perangkat mahasiswa. Main flow-nya itu mahasiswa mengklik menu pengajuan KP, sistem menampilkan halaman pengajuan, melakukan verifikasi, sistem mendeteksi, dan mahasiswa mengklik tombol unduh dan proses nanti akan selesai. Maka file tersebut akan dikirim ke perangkat mahasiswa. Alternatif flow-nya itu sistem mendeteksi bahwa pengajuan belum disetujui dan sistem menonaktifkan tombol unduh dan proses langsung berakhir tanpa adanya file pengiriman. Eksepsinya itu jika ada terjadi kegagalan saat proses, maka sistem akan berhenti dan memberikan pesan kesalahan. Berikut adalah activity diagramnya sama dengan main flow tadi. Dan ini adalah sequence diagramnya. Ada halaman dokumen, controller pengajuan controller, database pengajuan KP, terus ada controller mengunduh surat pembatalan dan juga ada tabel surat pembatalan. Soalnya itu melihat catatan revisi laporan KP, aktornya mahasiswa dan triggernya mahasiswa mengklik menu unggah di file, preconditionnya mahasiswa telah login, postconditionnya mahasiswa mengetahui detail catatan revisi dan mendapatkan informasi bahwa tidak ada revisi. Main flow-nya mahasiswa mengklik menu unggah, sistem menampilkan halaman dan melihat detail laporan. Kemudian sistem melakukan verifikasi adanya revisi, sistem menampilkan halaman revisi, mahasiswa melihat detail revisi lalu selesai. Alternatif flow-nya yaitu sistem mendeteksi bahwa laporan tidak memiliki revisi dan terdapat pesan tidak ada revisi. Eksepsinya itu kegagalan sistem dapat membuat halaman unggahan file pada halaman revisi. Berikut adalah activity diagramnya sesuai dengan main flow tadi dan ini adalah sequence diagramnya yaitu ada beranda, halaman unggah berkas dan controller laporan revisi controller dan tabel revisi laporan. Nah, berikut adalah melihat catatan revisi logbook. Nah, di sini aktornya mahasiswa untuk aktor pendukung sistem, triggernya mahasiswa mengklik menu unggah file KP di halaman, preconditionnya mahasiswa telah mengunggah logbook,
Post conditionnya mahasiswa melihat detail revisi. Main flow-nya mahasiswa mengklik unggah file KP dan dapat melihat detail logbook. Sistem melakukan verifikasi. Sistem melakukan simpel keputusan mengecek apakah logbook sudah diperiksa. Jika sudah diperiksa maka akan ada revisi. Sistem menampilkan halaman revisi. Mahasiswa melihat detail. Alternatif flow-nya sistem memproses pengecekan status jika tidak ada terpenuhi maka tidak ada revisi. Sistem menampilkan pesan tidak ada revisi. Exception flow-nya itu sistem gagal memverifikasi status logbook karena kendala database. Berikut adalah activity diagramnya sama dengan main flow. Dan ini sequence diagramnya, yaitu ada mahasiswa, beranda, halaman unggahan berkas, logbook revisi controller, dan tabel revisi logbook. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Alia. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan diserahkan kepada Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya adalah nilai-nilai akhir KP dengan aktor utama adalah mahasiswa, aktor pendukung sistem, dan juga triggernya adalah mahasiswa ingin mengetahui hasil penilaian kerja praktek. Precondition adalah mahasiswa telah berada di halaman dashboard. Postcondition, mahasiswa berhasil mengetahui status rincian nilai akhir KP. Untuk main flow-nya adalah mahasiswa mengklik menu nilai KP, lalu sistem menampilkan halaman nilai KP, sistem lalu melakukan verifikasi, sistem mengecek apakah nilai tersebut telah diinputkan, lalu sistem menampilkan rincian nilai KP, mahasiswa membaca dan menganalisis nilai yang muncul dan proses selesai. Untuk alternatif flow-nya tidak ada, lalu untuk exception flow-nya pada langkah keempat tadi di main flow, jika hasil pengecekan menunjukkan nilai belum selesai tersedia, sistem menampilkan pesan atau status nilai belum keluar dan lalu proses selesai. Lalu untuk activity diagramnya sama seperti main flow tadi, dan untuk sequence diagramnya ada halaman mahasiswa, halaman beranda, halaman nilai KP, nilai controller, dan juga nilai KP data entry. Selanjutnya adalah mengunduh surat permohonan KP dengan aktor utama mahasiswa, aktor pendukung sistem, dan juga trigger dengan mahasiswa perlu mendapatkan berkas fisik surat permohonan. Preconditionnya adalah mahasiswa berada di halaman dashboard. Postconditionnya berkas surat permohonan KP berhasil. Untuk main flow-nya, mahasiswa mengklik menu pengajuan KP, lalu sistem menampilkan halaman pengajuan KP, sistem melakukan verifikasi, lalu sistem memeriksa apakah pengajuan sudah disetujui. Lalu sistem mengaktifkan tombol unduh, mahasiswa mengklik tombol unduh berkas, sistem memproses permintaan unduhan, sistem mengirimkan file surat ke perangkat mahasiswa, lalu proses selesai. Untuk alternatif flow-nya, tombol unduh hanya akan muncul atau dapat digunakan jika verifikasi status oleh sistem dinyatakan bahwa pengajuan telah setujui. Untuk exception flow-nya, pada langkah keempat di main flow tadi, jika status pengajuan belum selesai, maka sistem menonaktifkan tombol unduh dan mahasiswa tidak bisa mengklik tombol unduh. Untuk activity diagramnya sama seperti main flow tadi. Lalu untuk sequence diagramnya, memakai halaman dokumen KP, pengajuan controller, TB pengajuan KP, mengunduh surat permohonan controller dan juga TB surat permohonan. Selanjutnya ada mengunduh surat tugas dengan aktor utama adalah mahasiswa, aktor pendukung sistem, dan juga triggernya adalah mahasiswa ingin mendapatkan berkas fisik surat tugas setelah disetujui. Untuk preconditionnya, mahasiswa sudah login ke sistem dan tata usaha sudah mengunggah file surat tugas. Untuk post conditionnya, berkas tugas KP berhasil terunduh dan tersimpan di perangkat mahasiswa. Untuk main flow-nya, mahasiswa mengklik menu pengajuan KP, lalu sistem menampilkan halaman pengajuan KP, sistem lalu melakukan verifikasi dan sistem mendapati bahwa pengajuan KP telah disetujui. Sistem lalu mengaktifkan tombol unduh dan mahasiswa mengklik tombol unduh, lalu sistem memproses permintaan unduhan dan sistem mengirimkan file surat ke perangkat mahasiswa. Untuk alternatif flow-nya, jika status pengajuan KP belum setujui, sistem akan menonaktifkan tombol unduh dan menampilkan pesan status dokumen masih diproses. Untuk exception flow-nya, jika file surat tugas tidak ditemukan di server, sistem akan menampilkan pesan error file tidak ditemukan.
Untuk activity diagramnya sama dengan main flow tadi. Untuk sequence diagramnya memakai halaman dokumen KP, pengajuan controller, TB pengajuan KP, mengunduh surat tugas controller, dan juga TB surat tugas. Selanjutnya ada mengunggah laporan KP dengan aktor utama adalah mahasiswa, aktor pendukung sistem, dan juga triggernya adalah mahasiswa ingin mengunggah file laporan kerja praktek. Mahasiswa sudah untuk preconditionnya mahasiswa sudah login dan memiliki file laporan KP. Untuk post condition, file laporan KP berhasil diunggah dan notifikasi terkirim ke dosen pembimbing. Untuk main flow-nya, mahasiswa mengklik menu unggah file KP, lalu sistem menampilkan halaman unggah, mahasiswa memilih menu unggah, mahasiswa memilih laporan file yang akan diunggah, lalu mahasiswa menekan tombol unggah, sistem menyimpan file dan menampilkan pesan berhasil. Sistem mengirim notifikasi ke dosen pembimbing. Untuk alternatif flow-nya, jika mahasiswa membatalkan proses sebelum klik unggah, sistem kembali ke halaman unggah. Untuk exception flow-nya, file gagal diunggah karena format atau kurang tidak sesuai dan juga terjadi gangguan sistem. Untuk activity diagramnya sama seperti main flow tadi. Lalu untuk sequence diagram memakai halaman beranda, halaman unggah berkas kerja praktek, halaman explorer, mengunggah laporan controller, dan juga TB laporan KP serta notifikasi service. Selanjutnya adalah mengunggah logbook KP dengan aktor utama mahasiswa, aktor pendukung sistem, trigger yaitu mahasiswa mengklik menu unggah file KP. Untuk precondition, mahasiswa telah login ke sistem dan memiliki file logbook yang siap diunggah. Untuk post condition, file logbook tersimpan di database dan dosen pembimbing menerima notifikasi. Untuk main flow-nya, mahasiswa mengklik menu unggah file KP di halaman beranda sistem, lalu sistem melakukan navigasi dan menampilkan halaman unggah. Mahasiswa mengklik tombol unggah file logbook, lalu sistem membuka dialog penjelajah file, lalu mahasiswa memilih file logbook, lalu mahasiswa menekan tombol unggah, sistem melalui controller mengunggah file dan menyimpannya ke tabel TB logbook KP. Lalu sistem mengirimkan konfirmasi unggah sukses kepada mahasiswa, lalu sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada dosen pembimbing. Untuk alternatif flow-nya tidak ada alternatif. Untuk exception flow-nya, jika file yang dipilih tidak sesuai dengan format, sistem akan menampilkan pesan peringatan. Jika koneksi gagal saat proses simpan, sistem akan menampilkan pesan gagal mengunggah file. Untuk activity diagram sama seperti main flow tadi. Untuk sequence diagram memakai halaman beranda, halaman unggah berkas kerja praktek, halaman explorer, halaman mengunggah logbook KP controller, lalu TB logbook KP dan juga notifikasi service. Selanjutnya ada tata usaha, itu mengubah status KP mahasiswa. Aktor utamanya tata usaha, aktor pendukung sistem, triggernya tata usaha memilih menu daftar mahasiswa, preconditionnya tata usaha sudah login dan berada di halaman beranda. Untuk post conditionnya status KP mahasiswa diperbarui dalam database dan menampilkan pesan sukses. Untuk main flow-nya, tata usaha memilih menu daftar mahasiswa KP, lalu sistem memilih navigasi dan menampilkan data mahasiswa, lalu tata usaha mencari dan memilih mahasiswa, lalu tata usaha menekan checkbox, lalu tata usaha menekan tombol simpan, sistem permintaan pembaruan ke controller. Lalu sistem melakukan pembaruan data pada tabel database. Lalu sistem memberikan respon sukses dan tata usaha melihat status telah diperbarui. Untuk alternatif flow-nya tidak ada alur alternatif. Lalu untuk exception flow-nya, jika koneksi database terputus saat proses simpan, sistem akan menampilkan pesan error. Lalu jika tata usaha menekan simpan tanpa mengubah status apapun, sistem tidak melakukan perubahan pada database. Untuk activity diagram sama seperti main flow tadi, dan untuk sequence diagram memakai halaman beranda, halaman daftar mahasiswa KP, status penerimaan KP controller, dan juga TB pengajuan KP. Selanjutnya ada membuat surat pembatalan KP dengan aktor utama tata usaha, aktor pendukung sistem. Untuk triggernya, mahasiswa mengajukan pembatalan KP dan tata usaha perlu menerbitkan dokumen resmi. Untuk preconditionnya, tata usaha sudah login, lalu data mahasiswa akan dibatalkan sudah terdaftar, lalu surat pembatalan berhasil untuk post conditionnya, surat pembatalan berhasil di-generate. Lalu untuk main flow-nya, tata usaha membuka halaman kelola surat pembatalan KP, lalu sistem menampilkan halaman, lalu tata usaha menekan tombol buat surat, lalu sistem menampilkan form pembuatan surat, tata usaha mengisi form, lalu sistem menampilkan template surat, lalu sistem men-generate surat,
Lalu sistem menampilkan surat yang telah berhasil dibuat kepada tata usaha. Lalu tata usaha menekan tombol unggah. Sistem menyimpan file ke dalam database. Untuk alternatif flow-nya, jika tata usaha memiliki file surat yang sudah ditandatangani secara bahasa dalam sistem, maka tata usaha dapat memilih opsi klik unggah surat. Untuk exception flow-nya, jika data mahasiswa tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan error. Lalu untuk gagal load template-nya, sistem memberikan notifikasi bahwa template surat sedang bermasalah. Untuk gagal upload-nya, jika koneksi terputus saat simpan file, sistem memberikan peringatan gagal menyimpan file. Untuk activity diagramnya sama seperti Manflow tadi, lalu selanjutnya ada sequence diagram dengan halaman kelola surat pembatalan, halaman buat surat pembatalan, halaman surat pembatalan, proses, TB template surat pembatalan, lalu surat pembatalan. Selanjutnya ada membuat surat permohonan KP dengan aktor utama tata usaha, aktor pendukung sistem. Triggernya adalah tata usaha ingin membuat surat permohonan KP dengan precondition tata sudah login dan memiliki hak akses. Lalu untuk post conditionnya, surat permohonan berhasil dibuat. Untuk main flow-nya, tata usaha membuka halaman kelola surat permohonan, sistem menampilkan halaman, lalu tata usaha menekan tombol buat surat, sistem menampilkan halaman pemungutan surat. Tata usaha mengisi data, sistem menggenerate template surat, lalu sistem menampilkan surat yang telah digenerate, dan tata usaha mengunggah surat permohonan. Untuk alternatif flow-nya, jika data surat belum lengkap, sistem meminta tata usaha melengkapi data. Untuk exception flow-nya, jika sistem gagal menggenerate surat dan juga gagal menyimpan dan mengunggah file surat permohonan. Untuk activity diagramnya seperti Manflow tadi, lalu selanjutnya ada sequence diagram dengan halaman kelola surat permohonan, halaman buat surat permohonan, halaman surat permohonan, proses, TB template surat permohonan KP, dan juga surat permohonan. Lalu ada membuat surat tugas dengan aktor utama adalah tata usaha, aktor pendukung sistem, trigger adalah tata usaha memilih menu kelola buat surat dan menekan tombol buat surat. Preconditionnya tata usaha sudah masuk ke dalam sistem. Untuk post conditionnya surat tugas berhasil digenerate, diunggah ke sistem dan tersimpan di database. Untuk main flow-nya tata usaha membuka sistem menampilkan daftar surat dan tombol buat surat, tata usaha menekan tombol, lalu sistem menampilkan form halaman, tata usaha isi data form tersebut, lalu sistem memproses data, membuat template dari database, lalu sistem menampilkan daftar surat yang telah berisi data tersebut, lalu tata usaha menekan tombol unggah, lalu sistem mengunggah file dan menyimpan ke database, lalu sistem menampilkan pesan surat berhasil diunggah. Untuk alternatif flow-nya, jika tata usaha ingin langsung mengunggah file yang sudah ada tanpa melalui proses edit, tata usaha dapat langsung menuju klik unggah surat. Untuk exception flow-nya, jika data form yang diisi tidak lengkap, sistem akan memberikan peringatan untuk melengkapi data. Lalu untuk koneksi database terputus saat proses simpan unggah, sistem menampilkan gagal mengunggah surat. Untuk activity diagram sama seperti Manflow tadi. Lalu untuk sequence diagram adalah halaman kelola surat tugas, halaman buat surat tugas, halaman surat tugas proses, TB template surat tugas, TB surat tugas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nabila. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu IRD, kepada Alia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IRD yang telah kami rancang untuk sistem kami. Di sini ada beberapa tabel yang telah kami rancang dan ada beberapa relasi juga. Di sini yang pertama yaitu ada tabel user, di mana pada tabel user ini memiliki relasi kepada token, pengajuan, logbook, laporan KP, pengajuan seminar, dan penilaian. Nah, dengan relasi one to many. Selanjutnya itu dari user pada pengajuan yaitu penilaian dan memiliki relasi one to many dan memiliki relasi lagi dari penilaian yaitu kepada nilai akhir. Di mana nilai akhir ini adalah diperoleh dari penilaian yang nantinya akan diberikan oleh dosen penguji. Selanjutnya itu dari user kepada pengajuan seminar, yaitu memiliki relasi one to many, di mana setelah pengajuan seminar nanti akan ada jadwal untuk tabel jadwal seminarnya dengan one to many. Nah, selanjutnya itu ada relasi antara laporan KP dan juga revisi laporan.
ada relasi juga dari tabel logbook KP terhadap tabel revisi logbook, pengajuan KP dan juga revisi pengajuan KP. Dan selanjutnya itu ada relasi one to many dari pengajuan KP kepada surat permohonan. Dari surat permohonan nanti memiliki relasi kepada surat pembatalan dan juga surat tugas. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian ini kami juga telah membuat SQL code-nya, yaitu terdapat 15 table dan telah kami cobakan langsung pada database kami. Oke, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia. Untuk penjelasan UI kita serahkan kepada Anissa dan juga Nabila. Kepada Anissa dipersilakan. Nah, sebelumnya bisa buka Figma-nya dulu, Ci. Boleh ya, aku stop share screen. Bisa, Ci. Bisa, guys. Aman tuh. Mau aja yang share screen. Apa aja? Gimana sih share screen? Screen Windows. Screen aja lah ya. Dah. Ini aku udah sih. Lanjut, Al. Lanjut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang UI. Pertama, untuk UI itu terdapat 6 role. Yang pertama ada admin, dosen penguji, tata usaha, dosen pembimbing, dan mahasiswa. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tata usahanya dulu. Pertama, untuk tata usaha ini dimulai dengan login. Lalu untuk tata usaha itu ada halaman, ini merupakan halaman dashboardnya. Lalu ada daftar mahasiswa untuk menu-menunya. Lalu ada beranda, kelola surat permohonan, kelola surat tugas, dan juga pembatalan. Kita masuk ke, oh ya, lalu ada halaman profil dan juga notifikasi. Ini untuk halaman notifikasinya, dan apabila diklik akan memunculkan halaman lihat detail notifikasi, dan ini untuk halaman profilnya. Lalu untuk daftar mahasiswa KP ini apabila diklik akan memunculkan data mahasiswa, dan apabila diklik lagi akan menampilkan berkas-berkas mahasiswa yang telah diunggah dan juga akan diunggah. Lalu untuk halaman kelola surat permohonan ini dapat mengelola surat permohonan yang ingin dibuat, dan apabila menekan tombol buat surat ini akan menampilkan form yang akan diisi dan langsung akan digenerate. Begitu pula dengan halaman surat tugas dan juga halaman pembatalan yang kurang lebih prosesnya sama. Ditekan membuat surat tugas, lalu mengisi form dan digenerate tugasnya. Dan ini juga halaman pembatalannya, ditekan buat suratnya, lalu mengisi form dan digenerate. Kemudian ada role dosen pembimbing, yaitu dimulai dengan login. Lalu untuk halamannya ada beranda, daftar bimbingan, ajukan seminar, nilai akhir, dan ada notif dan profile. Untuk halaman pertama itu beranda, yaitu menampilkan jumlah mahasiswa, lalu tindakan dan juga aktivitas. Dan untuk notif dan juga profilnya seperti tadi. Ini merupakan notif, detail notif, dan juga profilnya. Kemudian untuk halaman daftar bimbingan akan menampilkan daftar mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing tersebut. Lalu apabila ditekan akan menampilkan berkas-berkas yang diunggah oleh mahasiswa dan bisa divalidasi. Dan berkas tersebut dapat disetujui dan direvisi dan diberi saran perbaikan oleh dosen pembimbing. Dan apabila ditekan lihat, maka akan muncul berkas mahasiswa tersebut. Kemudian untuk halaman ajukan seminar ini, apabila telah mahasiswa sudah selesai menyelesaikan laporan, maka mahasiswa ini dosen pembimbing akan mengajukan seminar kepada Kaprodi. Maka dilakukan dengan cara mengajukan seminar, dan dosen pembimbing ini mengisi form ini sehingga diajukan ke Kaprodi. Dan satu lagi ada tombol lihat jadwal seminar untuk melihat jadwal seminar dari mahasiswa bimbingannya. Kemudian yang terakhir untuk dosen pembimbing ini adalah halaman nilai akhir, yaitu
untuk menginputkan nilai akhir mahasiswa yang apabila ditekan input nilai akan muncul form-form yang bisa dimasukkan nilai dari mahasiswa tersebut yang terbagi menjadi seperti ini. Dan apabila ditekan simpan maka akan tersimpan. Selain itu, dosen pembimbing ini juga bisa melihat nilai dari dosen penguji 1 dan 2 dan apabila ditekan akan memunculkan nilai dosen penguji. Lanjut, untuk dosen penguji juga dimulai dengan login, lalu terdapat halaman beranda, juga seminar, dan nilai akhir KP. Dan ini merupakan halaman berandanya, lalu juga ada halaman profile dan juga halaman jadwal seminar untuk melihat jadwal seminar dari mahasiswa. Lalu ini merupakan detail jadwal seminarnya, ada nama, NIM, tanggal, judul, dosen bimbing, dan ada dosen penguji 1-2-nya, dan juga ada jamnya. Dan yang terakhir yaitu fitur untuk menambahkan nilai seminarnya. Ini merupakan list seminar dan apabila diinputkan, pertama-tama dengan dosen penguji memilih mahasiswanya lalu menekan input nilai dan memasukkan nilai sesuai dengan keinginan atau proses dari seminar. Dan apabila ditekan simpan, maka akan muncul nilai akhirnya serta penguji juga bisa menginputkan komentar untuk mahasiswanya dan menekan simpan. Dan apabila menekan kembali akan langsung muncul ini sehingga dapat diubah oleh dosen penguji. Sekian hasil penjelasan UI dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa. Selanjutnya untuk penjelasan UI selanjutnya kepada Nabila, dipersilakan. Baik. Apakah udah kelihatan? Udah, Bel. Untuk pertama ada admin pengelola akun. Di sini ada login admin pengelola, lalu halaman pengelola akunnya, misalnya untuk akun mahasiswa, tata usaha, dosen pembimbing, dosen penguji, dan juga keprodi. Lalu di sini ada tambah akun, untuk ada nama user, email, dan lain-lainnya, dan juga ada tombol untuk simpan akun. Lalu untuk mengedit akun usernya, selanjutnya untuk mahasiswa, di sini ada login mahasiswa, ada email password, lalu ada notifikasi mahasiswa. Di sini ada notifikasi seperti instansi telah menyetujui permohonan KP dan juga surat permohonan KP telah tersedia dan lainnya. Lalu misalnya untuk persetujuan pelaksanaan kerja praktik akan ada seperti ini, apakah Anda bisa melaksanakan kerja praktik ya atau tidak. Lalu untuk homepage-nya di sini ada status progres kerja praktiknya seperti pengajuan KP, verifikasi dosen, verifikasi keprodi, dan juga balasan instansi. Untuk profil mahasiswanya ada nama, NIM, email, dan juga password. Lalu sini ada tombol ubah untuk mengubah password. Lalu untuk pendaftaran KP-nya adalah ini untuk informasi KP. Lalu untuk alaman pengajuan KP bisa dengan mengklik form pengajuan KP. Lalu untuk mengupload berkas balasannya di sini. Lalu untuk form pengajuan kerja praktek di sini mengisikan data-data mahasiswa seperti nama, NIM, instansi tempat KP, formulir kerja praktek, dan juga file-file lainnya yang bisa diupload lalu mengklik tombol ajukan. Selanjutnya ada unggah file KP. Di sini ada profil mahasiswa, lalu berkas mahasiswa, dan juga di sini ada status telah disetujui, belum diunggah atau direvisi. Lalu selanjutnya ada halaman keterangan revisi. Di sini ada terlihat saran dari perbaikan dari berkas laporan KP. Lalu selanjutnya ada form unggah pengajuan KP. Selanjutnya ada bimbingan KP. Di sini mahasiswa bisa mencet dosen bimbingan. Lalu jadwal
mahasiswa bisa melihat halaman jadwal seminar dengan nama, NIM, tanggal, judul seminar, dosen pembimbing, dosen penguji 1, dan dosen penguji 2, dan juga jam dilaksanakannya KP. Maksudnya seminar KP. Selanjutnya adalah halaman from input nilai. Di sini mahasiswa bisa melihat nilai dari hasil seminar KP-nya. Selanjutnya terakhir ada halaman detail nilainya. Ada data mahasiswa, jenis nilainya, dan juga komentar pengujinya. Next ada Kaprodi. Di sini ada login Kaprodi. Lalu ada homepage-nya. Dan ini ada seperti tugas Kaprodi yang menunggu tindakannya. Lalu ini ada aktivitas terbaru. Lalu untuk notifikasi, misalnya ada permintaan penetapan jadwal, maka akan muncul notifikasi di sini, dan jika ini diklik, maka akan masuk ke halaman detail notifikasi, yaitu ada pengirim, perihal, dan tanggal notifikasi. Dan jika Kaprodi mengklik detail penjadwalan, maka akan masuk ke halaman from tetapkan seminar KP. Di sini ada profil mahasiswa. Kaprodi bisa menetapkan jadwal seminar, lalu menetapkan dosen penguji. Selanjutnya ada halaman jadwal seminar KP. Di sini jadwal seluruh mahasiswa yang status KP-nya ada yang selesai, disetujui, menunggu penjadwalan, dan juga ditolak. Lalu di sini ada halaman profil dari Kaprodi itu sendiri, dan juga ada tombol ubah password. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nabila. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kelas diagramnya. Di sini adalah gambar dari kelas diagram yang telah berhasil kami susun. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Itu memiliki banyak extend terhadap kelas diagram lainnya. Dan kami sudah berhasil melakukan generate kodenya, di mana kode-kode ini menunjukkan penerapan pola desain yang memisahkan antara data dan juga logika kontrolernya. Contohnya itu misalnya ada data logbook KP, jadwal seminar, penilaian, di mana nantinya di dalam diagram kelas ini yang berisi atribut data dan fungsi dasar untuk memanipulasi data tersebut atau CRUD-nya. Kemudian nantinya untuk controllernya itu ada masing-masing controllernya untuk bisa mengakses ke data tersebut, seperti ada misalnya nanti ada nilai akhir controller, penetapan jadwal controller, memeriksa logbook controller, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ada menu classes, yaitu contohnya itu ada menu utama mahasiswa, menu utama admin, dan lain sebagainya. Menu utama masing-masing role yang dimiliki itu mempresentasikan antarmuka UI-nya. Di sana itu banyak kode yang menggunakan kata kunci extend. Itu public class Kaprodi itu extend dengan user, atau public class menu laporan extend dengan menu utama Kaprodi. Di diagram di kelas itu digambarkan dengan garis panah dengan ujung segitiga kosong menunjukkan ke arah parent-nya. Kemudian parent class user atau menu utama yang menunjukkan bahwa Kaprodi tersebut mewarisi semua sifat dari user. Kemudian dalam kode ini juga kita terlihat variabel dengan awalan M seperti public autentikasi, M atau autentikasi di dalam login system itu yang berkaitan implementasi dari garis lurus yang terlihat pada diagramnya association antar kelas. Maknanya di sana kelas login SPKP itu membutuhkan kelas autentikasi agar bisa berfungsi tanpa objek atau autentikasi proses login tidak berjalan. Kemudian untuk yang garis minus itu menandakan bahwa bahwa seperti private in ID laporan di kelas laporan KP itu ditandai dengan simbol minus yang artinya data tersebut hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Kalau yang tanda plus itu public, berarti seperti pada public void create nilai itu ditandai dengan simbol plus, artinya fungsi ini bisa dipanggil oleh kelas lain, misalnya dari controller. Kemudian nantinya ada atribut dan operasi
prestasi atau behavior yang bisa dimiliki oleh setiap kelas. Itu seperti ada nih mahasiswanya, status laporannya, yang artinya itu mempresentasikan atribut pada kotak kelas diagram. Kemudian setiap metodenya itu seperti adanya perhitungan nilai, verifikasi token, itu mempresentasikan operation yang ada di bawah kotak kelas tadi. Kemudian dari diagram tersebut kita simpulkan bahwa diagram tersebut merupakan cetak biru dan kode yang berhasil kita rancang kita generate tadi itu adalah kerangkanya, di mana garis diagram itu menjadi variabel objek di kode, kotaknya menjadi kelas, dan list yang ada di bawah itu ada atribut atau metodenya itu menjadi metode dan fungsinya. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan dari perhitungan jadwal implementasinya. Di sini berdasarkan UCP dari use case yang telah kami analisis, di sini use case point itu memiliki nilai 181, di mana total persenmonnya itu adalah 20,57, di mana kita mengasumsikannya 8 jam kerja per hari, 22 hari kerja per bulan, di mana total durasi pengembangannya itu kurang lebih adalah 8,22 bulan. Kapasitas tim itu saat ini tim yang secara nyatanya menganalisis sistem ini ada 4 orang, yaitu kami sendiri, ada Alia, Trici, Nisa, dan juga Nabila. Dengan setiap anggota tim itu kerjanya itu sebesar 5,14 PM per anggota tim. Nah, di sini adalah berdasarkan estimasi use case point yang telah dilakukan tadi, kami berfokus menyusun strategi implementasinya itu pada paralelisasi kerja antara back-end dan front-end-nya untuk mengoptimalkan durasi proyek selama 8,22 bulan tanpa mengorbankan kualitas artefak di setiap fase SDLC-nya. Di mana untuk tahapan perancangan itu kami melakukan analisis kelayakan teknis, ekonomi, visibility, identifikasi solusi dan masalah yang terjadi saat ini di Departemen Elektro. Kami menggunakan waktu 1 bulan, di mana nantinya outputnya itu adalah dokumen A1. Kemudian setelah itu kami melakukan analisis untuk pendefinisian kebutuhan fungsional dan pemodelan use case diagramnya. Kami juga membutuhkan waktu 1 bulan dengan output akhirnya itu adalah dokumen A2. Kemudian kami melakukan perancangan desain itu pada bulan selanjutnya dengan total waktu yang digunakan 1,22 bulan, di mana kami itu melakukan perancangan arsitektur sistemnya, pemodelan data IRD, diagram UML, dan desain UI UX-nya. Nanti outputnya itu adalah dokumen A3 yang terdapat UML, IRD, dan desainnya. Penanggung jawabnya itu ada Anissa dan juga Trici. Kemudian setelah itu baru kita bisa melanjutkan implementasinya. Penulisan kode programnya itu baik back-end dan front-end, pembuatan basis datanya yang dibutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan, yang dokumen A3 tadi itu yang hasil generate kode itu bisa menjadi kerangka kodenya yang bisa kita gunakan untuk pengembangan selanjutnya, di mana Trici bertanggung jawab untuk back-end, Anissa untuk front-end-nya dan bergantung pada tahap 3, yaitu tahap sebelumnya. Setelah itu, setelah proses implementasinya selesai, kita lanjutkan ke pengujian. Nanti di sinilah kita melakukan verifikasi fungsi asisten menggunakan metode black box testing berdasarkan skenario yang telah kita analisis merupakan output dari A2. Kemudian laporan pengujiannya itu outputnya adalah laporan pengujian yang matriks keterlusurannya itu. Di sini kita membutuhkan waktu 1 bulan dan bergantung pada tahap 4. Kemudian kita mengintegrasikan deployment. Nah, sistem ini secara menyeluruh dengan instalasi server dan serah terima sistem. Dengan durasi kurang lebih 1 bulan, kemudian sistem akan siap dieksekusi dan dokumen evaluasinya selesai. Ini akan bergantung pada tahap 5. Jadi total durasinya itu sesuai dengan UCP. Hasil perhitungan UCP tadi itu 8,22 bulan. Kemudian ini kurang lebih aktivitas permingguan untuk fase implementasi. Ada bulan keempat itu ada arsitektur dan autentikasi, workflow KP dan otomatisasi surat. Nantinya bulan ke-6 kita melakukan seminar penilaian dan finalisasi. Kemudian ini lebih detail pembagian kerjanya untuk beban permonnya. Nantinya sebagai ketua, Alia akan menjamin keselarasan sistemnya dengan kebutuhan sistem yang ada di Departemen Elektro itu. Kemudian Nabila nantinya sebagai analis akan bertanggung jawab untuk kualitas spesifikasi A2-nya, validasi fitur, kemudian Trici karena
bertanggung jawab pada back-end yang fokus pada integrasi data di dokumen A3 dan pengembangan logika server. Anissa nanti fokus pada front-end-nya implementasi antarmuka yang responsif dan interaksi dengan pengguna. Ketergantungan itu pada use case design UI yang ada pada dokumen A2 di mana harus final sebelum mockup pada A3-nya. Kemudian IRD dan SQL struktur pada data A3 wajib divalidasi sebelum tabel fisik tersebut dibuat di tahap implementasi. Kemudian baru kita bisa melakukan testing di mana sistem ini tidak bisa dirilis sebelum seluruh kebutuhannya itu fungsional di A2 itu dinyatakan lulus pada matriks keterlusuran RTM-nya. Mungkin itu penjelasan dari kelompok ini dan kami, dan ini adalah lampiran-lampirannya yang menjadi acuan informasi terdahulu bagi kami dalam melakukan analisis sistem. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan guys? Stop ininya lagi nak.